Di sini saya sudah mereview atau ringkas seluruh materi atau tema yang sudah dijelaskan oleh teman-teman. Yang pertama, tema ekspor impor termasuk dumping, proteksi, dan tarif. Pengertian ekspor. Ekspor merupakan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Apa itu daerah pabean? Daerah pabean ini merupakan satu bagian wilayah dari Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, wilayah perairan, dan juga ruang udara di atasnya. Juga meliputi tempat-tempat tertentu yang ada dalam zona ekonomi eksklusif serta landas kontinen secara sederhana. Ekspor diartikan sebagai kegiatan mengeluarkan barang dari dalam negeri ke luar negeri dengan memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku. Kemudian tujuan dan manfaat ekspor ada 3. Yang pertama, menumbuhkan industri dalam negeri, yang kedua mengendalikan harga produk, dan yang ketiga menambah devisa negara. Kemudian pengertian impor. Impor merupakan kegiatan memasukkan barang ke daerah pabean atau juga merupakan kegiatan pembelian barang atau jasa dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kemudian tujuan dan manfaat impor. Tujuan paling utama dari kegiatan impor adalah memenuhi kebutuhan dalam negeri. Aktivitas ekspor dan impor merupakan salah satu wujud interkonektivitas setiap negara. Tidak ada negara yang mampu hidup mandiri. Adapun manfaat dari kegiatan impor itu sendiri adalah memungkinkan suatu negara untuk memperoleh bahan baku, barang, dan jasa suatu produk yang jumlahnya terbatas di dalam negeri ataupun yang tidak bisa dihasilkan di dalam negeri. Kemudian pengertian dumping. Dumping merupakan ditetapkannya harga ekspor suatu barang yang lebih rendah daripada harga jual produk yang sama di dalam negerinya atau nilai normal yang bertujuan sebagai peningkat pangsa pasar. Dumping dapat disebut juga dengan salah satu kecurangan dalam pandangan internasional. Tujuan dumping. Tujuan dari dumping mengarah pada politik untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara mendiskriminasi harga, yakni dengan cara menjual atau melakukan ekspor produk ke negara lain dengan menetapkan harga yang murah atau lebih rendah daripada harga yang dijual pada negara pengekspor atau negara lainnya. Jenis-jenis dumping ada 3. Yang pertama, sporadicdumping. Yang kedua, persistent dumping. Dan yang ketiga, predator dumping. Kemudian proteksi. Proteksi adalah kebijakan pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri yang sedang tumbuh dan persaingan barang-barang impor. Kemudian tarif. Tarif adalah suatu pembebanan atas barang-barang yang melintas daerah pabean. Sementara itu, barang-barang yang masuk wilayah negara dikenakan bea masuk. Kemudian tema yang kedua, kerjasama bilateral. Pokok bahasa kerjasama bilateral. Mengenai isi kerjasama antar negara, sebenarnya hal ini tidak bisa dibakukan karena isi perjanjian atau kerjasama merupakan hak dari pihak yang melakukan kerjasama. Namun biasanya ada beberapa poin yang menjadi tujuan dalam kerjasama antar negara, khususnya kerjasama bilateral. Beberapa bidang yang biasanya menjadi tujuan kerjasama bilateral antara lain sebagai berikut: bidang ekonomi, bidang politik, bidang militer. Tujuan kerjasama bilateral untuk memasarkan produk suatu negara ke negara lain. Kedua, untuk mendapatkan bahan kebutuhan yang diperlukan apabila negara sendiri tidak memproduksinya. Kemudian, untuk memperoleh investor untuk kemajuan perekonomian suatu negara. Kemudian, untuk memperoleh ilmu teknik militer yang lebih maju. Dan yang terakhir, untuk mencari persahabatan dengan negara lain atau mempererat hubungan dengan negara lain. Kemudian, manfaat kerjasama bilateral. Yang pertama, menambah keuntungan negara. Yang kedua, mempererat hubungan antar negara. Yang ketiga, memasarkan produk dalam negeri. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Dan yang kelima, mudah mendapatkan pinjaman keuangan. Yang keenam, meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian tema yang ketiga, geopolitik, contohnya obor oleh China. Pengertian geopolitik adalah ilmu atau studi mengenai penyelenggaraan negara yang tiap-tiap kebijaksanaannya itu dikaitkan dengan masalah-masalah geografi, wilayah, atau daerah pada suatu bangsa. Sehingga bisa disimpulkan kalau geopolitik ini merupakan sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan serta juga strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografi. Obor merupakan program yang diinisiasi Presiden China Xi Jinping pada 2013 lalu. Program ini bertujuan membangun infrastruktur. Kemudian obor merupakan program yang diinisiasi Presiden China Xi Jinping pada 2013 lalu. Program ini bertujuan membangun infrastruktur darat, laut, dan udara secara besar-besaran untuk meningkatkan dan memperbaiki jalur perdagangan dan ekonomi antar negara di Asia dan Kemudian ada tema yang keempat, saham internasional. Di sini teman-teman bisa lihat sendiri. Ada Nasdaq. Di sini saya sudah cantumkan
beberapa penjelasan, teman-teman bisa membacanya sendiri. Kemudian ada IHSG Dow Jones Amerika Serikat. Di sini juga saya sudah cantumkan beberapa inti poinnya. Kemudian ada Straits Times Singapura. Di sini juga saya sudah menyantumkan beberapa inti pokok dari materinya. Kemudian KLS Malaysia sama, di sini juga sudah tercantum sedikit penjelasannya. Sama. Dan yang terakhir ada indeks Hang Seng China Enterprises teringkas atau sudah terreview inti pokoknya atau pembahasan pokok, teman-teman bisa baca sendiri. Ini ada IMF dan World Bank. Di sini sudah ada pengertiannya, tujuan. Di sini teman-teman bisa lihat sendiri. Ada ASEAN. Di sini sudah ada punya. Ada tujuan terbentuknya organisasi ASEAN. Ada 6. Latar belakang terbentuknya organisasi APEC. Ada 6 juga. Tujuan terbentuknya organisasi APEC. Ada 5. Teman-teman bisa membacanya sendiri. Dan kita lanjut ke tema yang terakhir, devisa dan TKI pandangan internasional terhadap bangsa Indonesia dalam kualitas SDM. Baiklah, untuk tema terakhir saya akan menjelaskan atau membacanya sendiri. Di sini ada devisa. Devisa adalah semua barang yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran internasional terdiri dari valuta asing, yaitu mata uang yang diakui oleh semua negara lain di dunia. Indonesia tidak bisa memungkiri bahwa keberadaan para pekerja migran memiliki peranan yang penting bagi perekonomian nasional. Bank Indonesia mencatat total remitansi TKI pada 2015 mencapai 119 triliun. Adapun pada tahun 2016 hingga Oktober jumlahnya mencapai 47 miliar atau setara 97,5 triliun. Meskipun kepastian jumlah total baru dilaporkan pada Februari, remitansi 2016 diperkirakan tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Nah, itulah tadi penjelasan atau review dari 6 tema yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.